Assalamualaikum wewe. Apa pula disingkat wewe? Itulah mengapa kita ini tak dapat selamat, rahmat dan barokah. Kalau bersalam tuh jangan ini dapat salam ASS WRWB. Assalamualaikum, selamat anakmu, selamat binimu, selamat rumahmu, selamat hartamu, selamat sampanmu, selamat lakimu tidak dilarikan pelakor. Orang nih Pak, nampaknya aja ketawa, dalam hatinya takut kehilangan bapaknya. Betul kan Bu? Wa rahmatullah, semoga engkau dikasih rahmat kasih sayang Allah. Wa barakatuh, berkah anakmu, berkah mobilmu, berkah motormu, berkah sampanmu, berkah hartamu, berkah sawitmu, berkah berondolmu. Itu arti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuh. Makanya dijawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4000 orang mendoakan Abdul Somad. Itulah maka aku sehat sampai sekarang. Makanya banyak orang bertanya, apa resep Ustadz ini sehat? Apa kata Pak Camat dengan Pak Ketua Panitia? Aku menengok jadwal Ustadznya aja lotih. Kok bisa Ustadz sehat? Yang membuat aku sehat, ibu-ibu yang ikhlas nih mendoakan aku supaya sampai ke kubur. Malam tadi mereka berdoa, ya Allah, jangan sampai hujan aku tak hendak duduk di locah-locah. Ya Allah, sehatkan Ustadz Somad supaya datang dia, ya Allah. Jangan terlalu panas, kalau panas kami tak sanggup. Ya kalau dapat tenda, kalau tidak dibuatkan Allah cahaya, tidak hujan, tidak terlalu panas. Ya Allah, sehatkan Ustadz Somad sampai jadwal di kubu, ya Allah. Sesudah itu terserahlah ya Allah, nak mati-matilah dia ya Allah. Saya seorang, ini agak serius sedikit. Saya seorang janda yang hidup mandiri, usaha sendiri dan bekerja sendiri. Tapi meski lelah, selalu dituntut untuk selalu dapat uang untuk menghidupi kebutuhan semua keluarga. Bagaimana ini Pak Ustadz? Ini perlu diselamatkan. Tapi yang jadi masalah, kalau yang lajang-lajang ini bersedia, nggak apa-apa. Datang seorang nikah, ditanya sama Nabi. Kata Nabi, kamu nikah sama gadis apa janda? Kata dia, saya nikah sama janda ya Rasulullah. Kata Nabi, halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Kenapa kamu gak nikah sama anak gadis? Lalu kemudian kata dia, adik saya banyak. Kalau saya nikah sama anak gadis, sebaya dengan anak adik-adik saya, nanti mereka kelahi. Saya nikah dengan janda yang udah agak tua dikit, supaya mereka terayomi, terlindungi. Korbankan perasaanmu demi untuk keluarga, wahai anak muda. Setuju? Dari bunyinya kurang. Malah yang mau menyelamatkan bapak-bapak yang udah punya istri. Berat Bapak. Suami yang takut kepada istri, itu nanti pas mau masuk surga tidak diizinkan malaikat. Kenapa? Karena kata malaikat ini tidak takut sama Allah, tapi takut sama itu. Paham? Suami yang terlalu takut kepada istri itu nanti dikubur nggak kena azab kubur. Kenapa? Pas mau diazab malaikat, kata malaikat ini nggak usah kita azab. Kenapa? Waktu di dunia sudah terlalu azab. Ya Allah, jadikanlah semua jamaah ini sakinah mawaddah warahmah. Ustaz, kenapa bulan Islam itu diawali dengan bulan Muharram? Padahal Nabi kan hijrahnya di bulan Safar. Wah, menjebak ini ah. Nabi hijrah dulu kan bulan Safar Pak Ustaz. Ya, kenapa tiba-tiba kalendernya dimulai bulan Muharram? Berkualitas pertanyaan jamaah Masjid Al-Muslimin. Allahu Akbar. Bermusyawarahlah sahabat Nabi. Abu Bakar sudah meninggal dunia, khalifahnya waktu itu Umar, Utsman, Ali, musyawarah. Kapan kita tetapkan bulan satunya? Jamaah pulang dari haji Zulhijjah. Pulang dari haji Zulhijjah, memulai hidup baru setelah Zulhijjah bulan Muharram.
Setelah pulang Zulhijjah, cukur rambut, tumbuh rambut baru, semangat baru, start bulan baru Muharram. Maka itulah berdasarkan ijma'. Tak ada dalam Quran, tak ada ayat Quran ya ayyuhalladzina amanu mulai bulan Muharram, tak ada. Hadis Nabi pun tak ada. Karena penetapan bulan Muharram ini berdasarkan ijma' sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Karena selesai pulang haji itu 3 bulan, berangkat bulan Syawal, di Makkah bulan Zulqa'dah masuk Zulhijjah, habis wukuf di padang Arafah, mabit di Muzdalifah Mina 3 hari, habis itu pulang ke kampung halaman, start bulan pertama Muharram. Maka ditetapkanlah penetapan awal kalender Islam 1 Muharram pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Wallahu a'lam. Seorang laki-laki yang soleh, rajin beribadah, tahajud tidak tinggal, sholat duha apalagi, tapi ternyata membiarkan anak perempuan yang membuka aurat. Selangkah lagi kau masuk ke surga, tapi sebelah kakimu sudah masuk ke neraka. Kalau sayang pada ayahmu, sayang pada ibumu, maka tutuplah rambutmu. Kalau sayang kepada keluargamu, sayang kepada anak perempuanmu, jangan pernah segan sungkan untuk mengatakan, hai anakku, kalau kau sayang kepadaku, tutuplah kepalamu. Tadi dari imam saya tahu bahwa Masjid Al-Jabbar ini berdasarkan mazhab Syafi'i. Maka tetap kita jaga nih sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Dari mana Ustaz tahu Masjid Al-Jabbar ini ikut mazhab Syafi'i? Dari bismillah jaharnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram enggak pakai bismillah? Bismillahnya ada, cuma enggak kedengaran. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Karena kebetulan Saudi Arabia itu mazhab resminya adalah mazhab Hambali. Mazhab Hambali dengan mazhab Hanafi bismillahnya sir. Tapi kalau di Maroko, tempat saya kuliah dulu, itu nggak ada bismillah sama sekali. Karena menurut mazhab Maliki, Fatihah itu ayat satunya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi langsung aja Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan orang Maroko kalau sholat tangannya lepas ke bawah. Dari mana Ustaz tahu Masjid Al-Jabbar pakai mazhab Syafi'i? Tadi habis ruku imamnya i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadait. Oh, ini bermazhab Syafi'i. Karena dalam subuh berkunut. Kenapa di Makkah Madinah kita tidak pakai kunut? Karena mazhab Hanafi dan Hambali tidak ada kunut subuh. Kalau mazhab Maliki di Maroko Pak Ustadz, mazhab Maliki pakai kunut, kunutnya sebelum ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, pas imamnya bilang Allah, saya ruku. Rupanya maksud imam Allahumma hdina fi man hadait. Ruku, sebelum ruku kunut. Saya 2 tahun belajar mazhab Maliki di Maroko. Guru-guru saya mazhab Maliki. Tapi pas pulang ke Pekanbaru Riau, nggak pernah saya coba sekalipun di masjid saya. Walaupun saya ketua masjid, nggak pernah saya coba. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian habis walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahumma hdina. Ini kan masih ahlus sunnah. Iya. Kenapa Ustaz nggak pakai? Apa Ustaz takut diganti jadi ketua masjid? Saya nggak pakai. Saya khawatir kalau saya sholat pakai mazhab Maliki di masjid saya. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung jamaah berbisik, sesat. Walaupun tidak keluar dari 4 mazhab. Jadi selama tidak keluar dari 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi tidak boleh
membawa mazhab yang di luar satu mazhab yang diamalkan mayoritas masyarakat kita memakai mazhab Syafi'i. Masjid yang milik provinsi masjid raya, kabupaten kota masjid agung, yang ada di kecamatan masjid besar, yang ada di tingkat kelurahan masjid jami. Maka ini adalah simbol, ini kita jaga. Kalau tidak nanti jamaahnya bingung, karena kebetulan ada PWNU Kiai Haji Dr. Jujun Junaidi, makmum yang lihat siapa? Oh, NU. Allahumma hdina fi man hadait. Pas kebetulan nanti yang datang Ustadz Adi Hidayat, nggak pakai kunut, jamaahnya bingung, akhirnya kelahi. Dulu orang masih kelahi masalah kunut, nggak kunut. Alhamdulillah sekarang anak muda udah nggak kelahi lagi Pak Ustadz. Kenapa? Karena sama-sama nggak sholat subuh. Jadi untuk mengangkat khilaf ini bagaimana caranya? Al-hakim yarfa'ul khilaf. Pemimpin ulil amri mengangkat khilaf. Kalau diserahkan kepada masyarakat, masyarakat bingung. Maka pemimpin menetapkan kita pakai mazhab Syafi'i. Tapi ada masjid pondok pesantren, ada masjid ormas, ada masjid yang dimiliki pribadi, silakan pakai mazhab masing-masing. Saya nggak nyaman di masjid pesantren itu Pak Ustadz. Kenapa? Nggak sesuai dengan saya. Ya salah kamu sendiri, carilah masjid yang sesuai dengan kamu. Ini penting untuk mengatasi masalah-masalah khilafiyah yang terjadi. Inti substansi dari yang saya sampaikan ini adik-adik paham kan? Memang kalau belum sarapan sulit nangkap memang. Yang saya tanya adik-adik itu, karena bapak-bapak insya Allah saya nggak yakin juga paham, tapi insya Allah paham. Masjid kita ini jamaahnya 40.000. Allahu Akbar. Kajian insan kamil biasa dilaksanakan duha. Lalu tadi saya tanya, ini kenapa dilaksanakan subuh? Ngikut jadwal Ustadz Somad. Saya terus terang kalau diundang ke TK nggak sanggup saya. Pernah dicoba? Pernah. Tausiah saya di TK Jalan Harapan Raya Pekanbaru Riau. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Abdul Somad. Nggak ada anak TK yang peduli. Ayat tausiah. Assalamualaikum. Mereka sibuk. 5 menit saya sudah ngomong dengan seriusnya, mereka tetap nggak bergeming. Akhirnya daripada saya malu, untung Allah menolong saya panggil kawan. Ibu kepala sekolah bisa bantu saya? Datang ibu kepala sekolah. Anak-anak, bisa lihat ibu semua? Apa kabar? Sehat, berprestasi. Allahu Akbar. Dengarkan Ustaz Somad ya. Iya. Dalam hati saya, mau bilang kok hebat Somad. Bapak pikir Bapak hebat, Profesor. Bapak pikir Bapak hebat, dokter spesialis. Ibu pikir Ibu hebat, walaupun bisnis Ibu luar biasa. Ibu belum tentu bisa mengajar anak Ibu. Mestinya Ibu cium tangan guru-guru ini karena sudah menyelamatkan anak Ibu. Makanya sebelum anak itu menikah, dites dulu. Ustadz, anak saya ini dokter, orangnya lembut, baik, jilbabnya panjang, sholat nggak tinggal. Saya takut menantu saya tak sholat. Gimana cara ngetesnya Pak Ustadz? Kata jamaah, menantu ibu itu mana orangnya? Ini Pak Ustadz. Ajak dia jumpa di rumah makan jam 12 besok hari Jumat. Calon mantu, ya bisa kita jumpa jam 12 besok hari Jumat. Mohon maaf ibu calon mertua, siapapun yang mengajak kalau hari Jumat, aku mau sholat Jumat, terimalah dia. Tapi kalau kata dia, oke, jangan terima. Tapi soal ini tak bisa dipakai lagi karena sudah bocor. Nanti ku kasih soal lagi. Orang dulu kalau mencari calon menantu, besok Pak, saya mau minang anak Bapak, besok kau datang ke rumah saya maghrib. Kenapa disuruh maghrib? Karena mau dibawa ke surau, disuruh azan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantap azannya. Samsung, HP. Dulu calon menantu dites azan. Setelah lulus azan, bapak tu pun pura-pura batuk. Bapak tak bisa maju jadi imam nih, tadi minum es 3 drum. Kalau kau maju jadi imam, dia pun maju dah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tai. Kata mertua di belakang, mak gaya kau ngeri kali ya. Sangka entah ayat apa tadi. Rupanya itu juga. Tapi jadilah daripada tidak sama sekali. Makanya kalian yang muda-muda ini latihan jadi imam. Latihan jadi imam. Kalau latihan jadi imam jangan langsung sholat isya. Jadi imam tuh latihannya zuhur dulu. Zuhur tuh modalnya takbir aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi sami Allah ingat juga. Nah, pula saking groginya Allahu Akbar. Nanti udah agak-agak kuat mental, udah agak-agak siap ready sudah, baru coba maghrib. Jangan langsung subuh. Subuh memang 2 rakaat, tapi kunut panjang. Nah, maghrib lah mulai coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sembahyang apa MTQ? Tapi yang paling enak tuh jadi TNI Polri. Kalau kita TNI Polri, calon mertua mana berani nanya kita kan? Datang kita, kau sembahyang apa tidak? Bukakan aja pistol tuh. Akad nikahnya pun, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Siapa? Suatu ketika saya waktu masih ngajar, tiba-tiba datangnya terlalu cepat. Jam 7 udah nyampe. Karena nggak ada macet, cepat sampai. Ada satu pegawai, ibu-ibu. Alhamdulillah, Ustaz Somad sudah sampai duluan, selama ini mau nanya tapi segan. Ada yang mau saya tanyakan, Pak Ustaz. Mumpung orang belum datang. Bisa 4 mata, Pak Ustaz. Jangankan 4, 3 pun bisa. Apa masalahnya? Gini, Pak Ustaz. Iya. Tapi Ustaz jangan cerita ke yang lainnya, nggak apa-apa. Saya kalau dengar lagu dangdut itu hati saya tenang. Bukankah orang ngisap ganja juga tenang? Ya, kok tahu? Berarti pernah. Bukankah orang yang pakai narkoba sabu-sabu juga tenang? Bukankah orang yang minum khamar juga tenang? Bukankah orang yang berselingkuh itu tenang? Buktinya apa? Itu ada lagunya, selingkuh itu indah. Ustaz dengar lagu, saya nggak dengar. Orang mutar masuk ke telinga saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu semuanya ketenangan palsu, ketenangan KW, ketenangan dari setan. Ketenangan dari Allah adalah huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Allah berjanji, sanurihim ayatina, kami akan tunjukkan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami. Jadi bila kita cakap Islam ini agama yang betul, mana betulnya Islam? Pokok betul lah, kalau tak betul tak ada. Jangan banyak tanya. Banyak tanya ini masuk neraka nanti. Islam di akhir zaman ini nanti orang akan masuk Islam sebab kebenaran-kebenaran. Sanurihim ayatina fil afaq, kami akan tunjukkan di semesta alam bahwa Islam ini benar. Dari mana? Dari bukti yang ada di dalam Al-Quran. Membasuh bekas jilatan anjing pakai air tanah. Apa guna air tanah ni? Sabun dah ada, sampo dah ada, alkohol dah ada. Kenapa guna air tanah? Tahun 1999 ada seorang pakar mukjizat Al-Quran dan Sunnah datang ke Kahira. Situ dia tunjukkan bahwa bakteri yang ada di dalam air liur anjing dan babi
mohon maaf, khinzir tak mati disebabkan oleh sabun, sampo dan apapun. Dia hanya mati ada bakteri yang dari air tanah. Itulah maka disiram. Orang putih, orang barat, Europe, Amerika melihat itu, mereka setengahnya bersyahadat. Sebab dari mana ilmu ini datang kalau bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu maka anak-anak kita, silakan dia belajar kemanapun, nanti dia akan menemukan kebenaran, dia akan sampaikan, semua akan menerima Islam kerana ilmu, kerana akhlak.